langsung pegang anaknya, Iya. seperti itu. Gimana caranya bertanggung jawab? Siapa bertanggung jawab terhadap apa? Seperti itu. Paling enggak kalau anak-anak ya, apalagi kalau masih kecil-kecil, balita, Iya. seperti itu, paling tidak dia bertanggung jawab terhadap barang-barangnya sendiri deh misalnya. Ade habis mainannya taruh lagi ke dalam rak ya nak, seperti itu. Itu bertanggung jawab sebenarnya. Termasuk juga kita bantu anak-anak kita yang kecil-kecil cari tahu. Sekarang ini banyak sekali apakah itu bentuknya dalam bentuk poster kah, apakah dalam bentuk e-book, itu buku cerita tentang si COVID ini, gitu ya. Si coronavirus ini apa sih sebenarnya? Itu banyak sekali. Kita bisa belajar dan kita bisa menghadapi, kita bisa beradaptasi dengan apapun yang dituntut sama itu. Kedua, tadi kita mencoba untuk terus untuk positif, baik positif dalam perilaku kita, dalam sikap kita, dalam berpikir. Ketiga, jangan ragu-ragu untuk mencari bantuan. Halo, kembali lagi bareng saya Bea Andara, tetap di acara Tanya Dokter RSABHK. Kita masih dalam pembahasan pentingnya konsultasi psikologi di tengah pandemi COVID-19. Itu penting sekali ternyata. Setelah kita bahas sebelumnya dengan Ibu Anelia Sarisani ya Bu ya. Kemudian kita sekarang itu akan membahas, ini kan adaptasi baru. Ya. Adaptasi kehidupan baru yang nggak pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya, bahkan puluhan tahun sebelumnya. Betul. Sebelum ada pandemi seperti ini. Karena ini pandemi global ya Bu ya. Kemudian kerjaan juga banyak yang beradaptasi di rumah. Ya, betul. Kerjaan di rumah, bapaknya yang tadinya kerja di kantor setiap hari berangkat kerja pulang langsung rapi. Ya. Sekarang melihat anaknya di rumah, ibunya di rumah, semuanya di rumah, pekerjaan dari rumah, kemudian anaknya juga sekolah dari rumah gitu. Betul. Ada tingkat stres sendiri atau tingkat pikiran tambahan. Pasti. Ternyata. Pikiran tambahan Pasti. yang berdampak terhadap kebiasaan baru atau kehidupan baru ini. Nah itu bagaimana sih kita caranya untuk beradaptasi yang baik dari sisi psikologis untuk beradaptasi yang baik terkait dengan hal ini? Ya. Yang pertama kita mau nggak mau harus terima. Keadaan ini nggak bisa kita ubah, gitu ya. Ini semua di luar kendali kita. Sekarang kita fokus sama yang bisa kita kendalikan, seperti itu. Kalau kita maunya virus ini nggak ada, itu nggak bisa kita kendalikan. Kenyataannya itu ada. Kita fokus sama apa yang bisa kita lakukan. Betul. Oke. Apa yang bisa kita lakukan misalnya selama ini Bapak lebih banyak di luar rumah, lebih banyak mengurusi hal-hal yang terkait dengan pekerjaannya sendiri, sementara urusan rumah, urusan anak lebih banyak pada ibu, seperti itu ya. Ini akan semakin tinggi lagi tekanannya kalau ibunya juga bekerja. Iya. Ya gitu ya. Jadi semua orang harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, tapi rumah ini harus ada yang ngurusin. Betul. Ya. Harus ada yang memanage semuanya, ini pasti akan rumit sekali. Yang bisa kita lakukan apa? Misalnya kita bisa bikin mungkin rapat keluarga deh. Kita bagi-bagi tanggung jawab. Siapa tanggung jawab sama apa, tanggung jawab sama apa. Tanpa sadar sebenarnya kita juga mengajarkan secara lebih terorganisir, secara lebih efektif belajar tanggung jawab pada anak-anak kita. Betul. Selama ini mungkin kita nggak pernah mengajarkan secara tanggung jawab tuh secara langsung seperti ini. Kita hanya minta tanggung jawab dong kamu, tanpa dia tahu mesti bagaimana bertanggung jawab seperti itu. Tapi dengan gini kan kita benar-benar turun tangan langsung pegang anaknya, seperti itu. Gimana caranya bertanggung jawab? Siapa bertanggung jawab terhadap apa? Seperti itu. Paling enggak kalau anak-anak ya, apalagi kalau masih kecil-kecil, balita, seperti itu, paling tidak dia bertanggung jawab terhadap barang-barangnya sendiri deh misalnya. Ade habis mainannya taruh lagi ke dalam rak ya nak, seperti itu. Itu bertanggung jawab sebenarnya. Itu modal yang besar sekali. Dan ketika semua orang melakukan tanggung jawabnya, maka biasanya kerumitan-kerumitan tuh akan jauh berkurang. Seperti itu. Karena orang udah tahu saya harus ngapain gitu kan. Termasuk si balita kita itu jadi bisa kok sebenarnya sesuai dengan porsi umurnya sebenarnya kayak gitu. Atau kita punya remaja. Si remaja ini sebenarnya bisa kita kasih lagi tugas yang lebih besar misalnya. Dan kalau bisa yang bermanfaat buat keluarga juga. Misalnya sesederhana membantu setiap hari apa atau setiap jam berapa buang sampah yang dari dapur ke depan. Ke tong sampah penampungan depan. Artinya kan dia juga bertanggung jawab buat serumah gitu. Kalau dia nggak buang sampah, maka kebauan serumah kayak gitu. Ini juga akan memberi pesan positif buat dia. Oh, saya bermanfaat loh ternyata buat keluarga ini. Ketika orang semuanya sudah positif, biasanya sih
konflik-konflik akan menjadi minimal gitu. Baik. Karena kan kalau kita terlalu sering berinteraksi itu, Iya. maka potensi konflik kan akan besar. Betul sekali. Itu yang harus kita manage, kita jaga. Itu tadi saya yang bilang, apa yang bisa kita kontrol, itu yang kita lakukan. Bahwa virus ini ternyata ada kemungkinan menyerang kita, itu nggak bisa kita kontrol. Ya udah kita biarkan saja, kita lepaskan gitu. Kita terima dengan catatan kita jaga diri kita Ya, ya. betul, Oke. seperti itu. Berarti memang keadaan ini nggak bisa kita tolak. Ya. Gitu. Keadaan ini memang harus kita hadapi, bukan kita mundur belakang. Oh, saya nggak mau ada bla 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 segala macam Ya. gitu ya. Jadi memang harus kita hadapi, kemudian kita manage sebaik mungkin. Ya, betul. Sebaik mungkin dengan catatan ya tetap ada porsi tanggung jawab sesuai dengan umurnya ya, Ya. Bu ya. Oke. Kemudian kan sekarang anak-anak mulai masuk sekolah. Anak-anak mulai masuk sekolah. Jadi beberapa misalnya baru dari SMP mau masuk SMA, tapi SMA-nya udah daring atau melalui online. Ya, betul. Itu kan sesuatu hal yang udah baru masuk SMA, Ya. terus saya belajarnya online, itu akan berpengaruh terhadap psikologinya nggak, Bu? Pasti. Kemudian bagaimana cara bunda di rumah nih, ayah bunda di rumah menyiasati untuk, ayolah nak, nggak apa-apa belajar tanpa datang ke sekolah atau Ya. gimana? Ya. Jadi itu kan memang sudah digariskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Betul. Bahwa ada sekolah-sekolah yang boleh buka, yang boleh belajarnya langsung. Betul. Tapi hanya dengan sekian banyak syarat. Iya. Hanya kalau sudah green zone, Oh baik. betul, dan segala macam gitu ya, ada Iya. banyak sekian syarat. Sementara kalau kita yang terutama di Jabodetabek ini kan rata-rata paling rendah tuh yellow zone kan, berarti Iya. memang belum sekolah. Berarti memang harus dari rumah, seperti itu. Mungkin yang langkah pertama adalah kita mengajak anak kita dan kita juga menerima bahwa kenyataannya saat ini adanya cuman bisa bersekolah dari rumah. Oh baik. Sama seperti itu. Kedua, mau nggak mau kita cari cara bagaimana tetap bisa berkenalan, tetap Iya. bisa membiasakan diri paling tidak dengan orang yang baru ini, misalnya guru yang baru, seperti iya. itu. Buat anak yang sedang berpindah jenjang dari Iya. SD ke SMP, SMP ke SMA, ini Betul. memang berat sekali. Iya. Dan kita akui itu, kita bilang pada anak, nak, kami tahu ini berat. Ya. Tapi kami juga yakin kamu bisa. Oh, Pesan baik. itu penting. Seperti itu ya. Mereka berat banget loh. Ujiannya online, Iya, ya kan? baik. Kelulusannya online. Iya. Seperti itu. Kadang Sekarang wisudanya juga online, wisudanya sekarang ada online kayak ya. gitu kan. Sekarang belajar di jenjang berikutnya online lagi gitu. Seperti itu. Jadi akan sangat membantu kalau mereka paling tidak bisa lebih kenal, lebih akrab, lebih dekat dengan teman barunya kah atau guru barunya. Kalau itu semua juga masih mengalami kendala, kita reach out, kita minta bantuan ke sekolah yang bersangkutan, Baik. gitu. Saat ini setahu saya para dinas-dinas pendidikan Iya. ya, lalu kemudian ada dari Kementerian Pendidikan sendiri juga memberi dukungan atau memberi berbagai strategi pada guru-guru, Betul. gimana caranya untuk membantu menghadapi keluarga-keluarga atau anak-anak yang memang terkendalanya agak lebih berat seperti ini, Baik. gitu. Jadi kita jangan gengsi deh, gitu. Iya. Kalau kita emang nggak mampu sebagai orang tua misalnya, gitu ya, oh saya butuh bantuan nih, gitu. Minta bantuan lah kalau terkait dengan pendidikan anak ya, minta bantuan lah pada guru, pada pihak sekolah, seperti itu. Baik. Biasanya umumnya sebagian besar gitu ya, mereka itu punya resource kok, punya sumber daya untuk membantu keluarga-keluarga ini, seperti itu. Termasuk kalau memang mereka sudah kewalahan dengan itu, misalnya anaknya tetap tidak mau terima gitu ya. Jadi jatuhnya bisa konsultasi juga ke psikologi. Betul, bisa banget. Oke. Ya berarti kami siap membantu. berarti waktu yang tepat untuk konsultasi psikologi adalah di saat kitanya memang butuh asupan atau butuh masukan atau butuh arahan, bahkan butuh arahan bagaimana untuk mengatasi hal-hal yang terjadi di rumah. Betul. Apalagi sebenarnya kalau saya bilang kalau mau boleh mundur lebih jauh lagi, boleh. ya. Misalnya gini, kita mungkin nanti pertengahan Juli kan baru Iya. mulai tahun ajaran. Betul. Kalau perlu dari sekarang mungkin sudah merencanakan sekarang ini Iya. kalau bisa konsultasi psikologi untuk persiapan. Oh, Apa baik. yang harus Ya, kami betul. siapkan kayak Betul. gitu. Atau misalnya bisa juga gini, keluarga-keluarga yang selama 3 bulan, hampir 3 bulan ini ayah, bunda kerja di rumah. Iya. Tapi sekarang lebih banyak, sekarang sudah diberitahu oleh kantor, siap-siap pertengahan Juli kita mulai kerja langsung di kantor. Iya. Tapi mungkin shift-shiftan, gantian. Jadi hari ini masuk, hari besoknya enggak, seperti itu ya.
keluarga-keluarga ini juga bisa dibantu oleh tim psikologis kita di sini untuk apa yang mesti disiapkan. Oh iya. Gitu. Okay. Anaknya mesti disiapkan seperti apa? Iya. Gimana caranya nanti kalau hari-hari di mana ayah, bunda harus ke kantor, tapi anak tetap sekolah di rumah? Iya. Strateginya seperti apa? Iya. Gitu. Jadi daripada bingung sendiri, yuk diskusi sama kami, yuk ngobrol sama kami, biar kami bantu, kayak gitu. Ceritanya curhat ya, Betul. curhat dengan yang ahlinya, jangan curhat ke tetangganya gitu ya. Tetangganya juga lagi bingung soalnya. Iya betul, curhat dengan yang ahlinya nanti akan diberikan solusi-solusi yang tentunya akan berbeda dengan masalah yang lainnya gitu ya. Betul. Jadi masing-masing keluarga kan punya masalah masing-masing, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Sudah tekanan dari segi lingkungan, sudah tekanan dari segi kesehatan gitu. Jangan sampai itu ada tekanan dari segi keluarga gitu ya. Betul. Jadi bagaimana tekanan itu diminimalisasikan dengan cara berkonsultasi dengan psikologi. Silakan. Oh iya, oke, berarti curhatnya bisa bebas ya. Terkait apapun itu, yang pasti akan mendapatkan solusi yang tentunya terbaik. Mudah-mudahan kami bantu. Kami bisa bantu. Baik. Kemudian di kita, di psikologis kita, tim psikologi kita nih, selain untuk membantu hal tersebut, kita itu ada layanan terkait apa lagi, Bu? Sebenarnya kita layanan banyak banget ya, Mbak, gitu ya. Tim psikologi sendiri selain menerima layanan langsung di klinik psikologi untuk berbagai masalah, mulai dari masalah anak, perkembangan, sekolah, masalah keluarga, relasi keluarga, pasangan, suami istri, seperti itu ya. Sampai masalah-masalah terkait dengan fisik, karena kita setting rumah sakit ya. Betul, betul. Jadi misalnya kalau dalam keluarga ada anggota keluarga yang sakit kronis, sakit berat, kita harus menyikapinya bagaimana, itu kami bisa bantu. Lalu kemudian kita juga mendukung tim-tim layanan lain di sini, misalnya tim tumbuh kembang, tim celak bibir dan langit-langit, kita banyak sebenarnya. Gitu. Jadi silakan saja bisa langsung kalau kayaknya saya tuh udah mumet banget gitu ya, atau keluarga ini udah pusing sekali gitu. Butuh bantuan layanan psikologi, silakan tinggal hubungin ke psikologi untuk bikin janji. Kita memang dengan perjanjian ya, jadi nggak bisa langsung datang di dengan saat itu. Kita dengan perjanjian, silakan bikin janji. Sedapat mungkin kami akan bantu. Atau juga mungkin belum ada masalah, tapi saya takut nih antisipasi nantinya bakal ada masalah misalnya kayak gitu. Misalnya yang banyak sekarang nih, anak saya lahirnya akhir tahun, sehingga kalau nanti dia mau sekolah itu saya sekarangin, karena artinya kurang umur, atau nanti yang artinya dia lebih tua dari teman-temannya, kayak gitu. Itu buat kita mungkin hal yang sepele, tapi buat banyak orang tua ini jadi sesuatu yang keputusan yang berat sekali gitu. Jadi mungkin belum ada masalah pada anaknya ya, tapi mengantisipasi biar tidak jadi masalah yang sangat besar. Yuk kita ngobrol seperti itu. Oke, berarti konsultasi psikologi itu bukan berarti kita sakit kesehatan jiwa atau bukan menunggu hal itu ya. Jadi yang intinya itu konsultasi psikologi itu menyelesaikan masalah yang ada atau mengantisipasi masalah yang akan timbul gitu ya. Jadi bukan menunggu kitanya mengalami gangguan kesehatan jiwa atau mengalami gangguan kesehatan mental baru datang ke psikologi. Tidak seperti itu ya. Seperti itu. Justru menghindari hal seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus ada antisipasi, kemudian kita harus ada berbagi cerita, kemudian mencari solusi bersama gitu ya. Itu akan menjadi lebih baik, apalagi di tengah pandemi. Apalagi di tengah pandemi yang tekanannya sangat, karena saya pribadi atau kami pribadi di industri kesehatan atau di fasilitas kesehatan kan kita juga mengalami tekanan. Kita harus tetap pergi bekerja, kita harus tetap memprioritaskan pelanggan atau pasien gitu kan. Bu Ana sendiri, kliennya, kita sebut klien ya. Kliennya tetap menerima klien selama pandemi ini? Sejak kita mulai transisi ke arah new normal ini, kami mulai buka layanan langsung lagi. Tadinya kita lebih banyak teknologi komunikasi ya. Jadi melalui pesan teks gitu, seperti itu, atau email. Biasanya kita selama PSBB awal-awal itu kita lebih banyak seperti itu. Cuman kan kalau psikologi ada hal-hal yang nggak bisa dengan teks, seperti itu. Jadi mau nggak mau ya kita harus mulai mencoba pelayanan langsung. Jadi sejak awal Juni ini klinik psikologi sudah menerima pelayanan langsung. Sudah menerima pelayanan dan sependengaran saya
sudah full book sampai Oktober ya Bu Anda ya? Kebetulan ya. Oh, Jadi, alhamdulillah. Jadi selama PSBB kemarin jadi sudah kan kebutuhan untuk ketemu psikolog tetap ada ya. Betul. Jadi tetap ya sudah ditunda-tunda, diancang-ancang ya, begitu kita mulai pelayanan langsung pada berbondong-bondong lah gitu. Dan jangan takut ke psikolog, karena jangan takut kalau rahasianya terbongkar ya Bu ya. Wah, kita Tidak jaga. ada. Tidak ada hal itu ya. Justru kalau cerita ke tetangga rahasia bisa terbongkar Ya, gitu. Kalau seperti cerita ke itu. psikolog rahasia tidak terbongkar, dapat solusi juga ya. Iya, Betul iya, ya. iya. Oke Bu Anda, kita balik lagi ke topiknya. Kemudian apa saja sih, ini kan kita sudah sudah menjalani ini tuh dari bulan Maret akhir ya, kalau tidak salah. Sampai sekarang tuh sudah beberapa bulan ini kehidupannya masih sama. Pindah ke new normal, tapi tetap saja masih terasa ketakutan atau apapun itu gitu terkait dengan virus ini. Nah, bagaimana sih, kiat apa saja yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita, sama ke dalam anak-anak kita dan keluarga kita, untuk tetap berpikiran positif? Oke. Yang pertama, kita memang harus cari tahu dulu, gitu ya. Karena kalau buat saya knowledge is power. Ya. Kalau kita tahu, maka kita akan punya kekuatan, maka kita akan berdaya. Betul. Kita cari tahu dulu. Termasuk juga kita bantu anak-anak kita yang kecil-kecil cari tahu. Sekarang ini banyak sekali, apakah itu bentuknya dalam bentuk poster kah, apakah dalam bentuk e-book, itu buku cerita tentang si COVID ini, gitu ya. Si coronavirus ini apa sih sebenarnya? Itu banyak sekali. Kita bisa bantu anak-anak kita, dan juga termasuk yang saya lupa sebutkan dari tadi adalah kadang-kadang dalam rumah kita ada lansia. Oh iya, betul. Gitu ya. Betul, kita perlu kasih tahu lansia kita nih, sebenarnya ini apa gitu ya. Karena buat saya, buat kami dari psikologi, kalau kita makin tahu, itu kecemasan kita akan berkurang. Karena kita tahu mana yang bisa kita kontrol, seperti itu. Kalau kita tahu bahwa ternyata misalnya virusnya penyebarannya lewat droplets gitu ya, lewat apa, maka yang harus kita hindari droplets aja kan. Gitu, enggak aja sih sebenarnya droplets gitu kan. Tapi salah satunya ya, yang lain bisa kita kontrol kayak gitu, misalnya kayak oke, biar saya menghindari droplets, tapi saya biarpun kalau sampai terkena droplets saya tetap tidak tertular, apa yang harus saya lakukan misalnya. Berarti kayak menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, makan yang sehat, seperti itu tetap kita lakukan. Dengan kita punya pengetahuan, nomor satu nih pengetahuan, dengan kita terlengkapi gitu ya pengetahuannya, itu kita akan mengurangi kecemasan pasti. Kalau kita kecemasannya berkurang, akan lebih mudah untuk kita berpikir positif. Oh iya, betul. Kemudian menularkan hal positif juga ke orang lain ya, tentunya mau ke keluarga kita, mau ke teman-teman kita gitu ya. Bukan berarti tidak ketemu tidak sayang. Ya, seperti itu. Ya, jadi sayang bisa pakai cara lain. Betul. Tadi body mind connection ya. Body mind connection salah satunya ke dalam diri kita juga. Salah satunya juga akhirnya kita menimbulkan pikiran positif dan hal-hal positif akhirnya menular ke orang lain. Oke. Apa sih pesan untuk netizen di rumah nih? Dari mulai kan tadi kita juga sudah bahas kebiasaan baru, menyiasati kebiasaan baru, kemudian menghadapi pandemi ini, bahwa kita nggak bisa menolak. Kemudian apa sih dari sisi psikologis yang memang harus disampaikan untuk menghadapi ke depan, karena kita nggak tahu nih berakhirnya kapan. Betul. Ya, betul. Untuk antisipasi kehidupan ke depan tuh bagaimana? Oke, baik. Yang pertama, percayalah bahwa kita itu powerful kok, kita tuh berdaya. Kita mampu menghadapi ini semua. Kita mampu beradaptasi apapun tuntutan adaptasi tersebut. Tuntutan adaptasi ini cuma cuci tangan loh. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Betul. Nggak banyak, 3. Itu yang terutama 3. Dan itu ternyata kan dari teman-teman dokter juga sudah menginformasikan ya. Kita lakukan 3 itu saja, itu udah sekian puluh persen akan melindungi kita. Enggak 100%, tapi sekian puluh persen melindungi kita. Itu yakinlah bahwa kita berdaya dan kita bisa menghadapi, kita bisa beradaptasi dengan apapun yang dituntut sama itu. Kedua, tadi kita mencoba untuk terus untuk positif, baik positif dalam perilaku kita, dalam sikap kita, dalam berpikir. Ketiga, jangan ragu-ragu untuk mencari bantuan. Baik itu misalnya gini, kadang-kadang anak kita kalau kita ceritakan tentang
jelaskan terkait dengan tentang COVID ini, mereka nggak percaya atau nggak ngerti gitu. Iya. Kita mungkin bisa ajak anak kita ke dokter anaknya. Oh, baik. Tante, COVID itu apa? Tolong terangin. Atau Om dokter, tolong terangin COVID itu. Anak kadang-kadang kalau datangnya dari dokternya, orang yang dia percaya, orang yang dia lebih kompetensi tentang ilmu ini lebih tinggi, dia akan lebih dengerin gitu kan. Dia juga akan percaya bahwa dia bisa dan bahwa COVID ini tidak semenakutkan seperti yang selama ini terdengar, sehingga dia lebih mau juga bersikap positif. Nah, silakan juga kalau misalnya ada antisipasi yang terkait dengan nanti sikap-sikap atau kemampuan kita menghadapi berstrategi di masa depan, perlu bantuan kami dari tim psikologi, silakan yuk datang konsultasi berkunjung ke klinik psikologi. Berarti intinya jangan hadapi ini sendirian. Yes, betul ya. Jangan hadapi ini sendirian, cari tahu sebanyak-banyaknya karena kita hidup di sini, hidup di dunia itu bersosialisasi. Cara sosialisasi tidak harus ketemu. Ya, cara sosialisasi sekarang di new era, di kehidupan yang baru itu cara bersosialisasi adalah melindungi yang lain dengan cara tetap di rumah, kemudian tetap belajar dari rumah, kemudian bekerja dari rumah. Kalau memang harus keluar, itu harus diprioritaskan dulu. Kenapa? Kenapa keluarnya, kemudian jaga kebersihan. Hanya 3 cara. 3 cara tadi ya Bu Ane ya, 3 cara cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian jaga jarak. Itu saja sudah membantu sekali berpuluh-puluh orang di luar sana untuk tidak terpapar atau cepat sembuh tentunya ya. Iya, kita berdoa pandemi ini segera berakhir ya Bu Ane ya, karena kehidupan baru ini mungkin nggak semua orang bisa menerima, nggak semua orang bisa menjalani sesuai dengan ada yang kalau saya nggak jualan, saya nggak dapat uang dong, gitu. Jadi jatuhnya ada beberapa yang stigma memang masih agak negatif di luar sana. Padahal kita sendiri menjalani ini untuk kesehatan bersama justru ya, untuk kesehatan bersama, untuk kehidupan yang baru lagi nantinya. Tentunya ada hal yang baru yang lebih baik setelah tahun 2020 ini. Kita nggak tahu nih 2020 selesainya sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Mudah-mudahan segera deh. Mudah-mudahan segera berakhir, tentunya dengan ketertiban dari netizen, ayah di rumah, ayah bunda di rumah, kemudian anak-anak juga diperingatkan semuanya untuk menjaga supaya tidak menyebar lagi virus ini. Jadi kita lawan virusnya, kita punya power untuk melawan virusnya, dengan catatan kita percaya diri kita bahwa kita punya power, ya Bu? Ya, betul. Oke. Terima kasih Bu Anelia Sarisani atas waktunya. Sama-sama. Kita banyak terbuka dari mulai tadinya kan saya kalau ada masalah aja deh saya konsul ke psikolog. Tapi ternyata nggak ada masalah juga, untuk antisipasi juga bisa ya gitu. Bisa jangan malu untuk konsultasi ke psikolog. Jangan malu. Kadang ada yang malu Bu. Iya, kadang ada yang malu. Saya mau konsultasi, kenapa? Gitu. Jadi kadang ada yang malu. Jadi jangan pernah malu untuk konsultasi psikolog. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Ane. Sekali lagi, nanti setelah ini minggu depan kita akan ada tema-tema menarik lagi. Jangan lupa. Tetap kami dari RS ABHK pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.